Pemirsa, hanya 4 dari 100 perusahaan yang didirikan berhasil tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Penyebab kegagalan ini bukan karena para pengusahanya tidak menguasai keterampilan teknis. Bukan juga mereka kurang bekerja keras, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola bisnis. Mengelola bisnis artinya bicara tentang managerial skill. Mulai saat ini saya membawakan How to be the world class manager untuk memberi pencerahan kepada Anda bagaimana caranya menjadi the world class manager. Program ini sudah diikuti oleh 10.000 manajer bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara Asia Pasifik. Sekarang hadir di Niaga TV untuk Anda. Jangan lewatkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, hari ini kita berjumpa kembali di episode yang luar biasa dari tema acara yang hebat, yaitu The World Class Manager. Indonesia membutuhkan manajer-manajer kelas dunia yang sangat luar biasa banyak. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Indonesia, yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia harus dimanage agar perusahaan-perusahaan tersebut menjadi perusahaan-perusahaan yang berstandar world class juga. Alhamdulillah, kali ini di tengah-tengah kita sudah ada seseorang guru kita yang luar biasa, yaitu Bapak Armala. Saya perkenalkan beliau sedikit. Beliau memiliki pengalaman internasional di dalam bidang pengembangan organisasi bisnis atau organization development dan bidang pengembangan sumber daya manusia, yaitu people development. Bidang spesialisasinya adalah behavior change dan productivity improvement. Hanya ada satu orang Indonesia yang mendapatkan sertifikasi dari Association of Productivity Specialists atau APS yang berkedudukan di New York, USA, yaitu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Armala? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Dari satu episode ke episode lain saya melihat Bapak semakin lama semakin segar. Ya, harus semangat. Dan memang sepertinya para pemirsa orang-orang yang senantiasa sharing kemana-mana mendapatkan cahaya nih wajahnya, sehat tubuhnya juga jadi lebih luar biasa prima. Pak Armala, di episode sebelumnya kita sempat berbicara tentang manajer yang rangkap. Ya. Atau ada downgrade dari sisi manajerial. Betul. Ketika itu terjadi, orang yang merangkap manajernya, orang yang downgrade manajernya, apakah kesalahan itu mutlak milik sang manajer ataukah ada peran dari si pengusahanya sehingga terjadi kejadian hal yang seperti itu? Baik. Berdasarkan pengalaman yang kami lihat di lapangan dengan banyak mengunjungi perusahaan, kesalahan ini bukan hanya terjadi pada internal manajer, tapi peran perusahaan, lebih spesifik lagi para pengusaha juga ada kontribusi ternyata. Ya. Kasus yang sering terjadi pada perusahaan itu yang kami lihat, pertama, banyak sekali pengusaha yang ketika dia mempromosikan seseorang, mempromosikan karyawan menjadi manajer, dia merasa bahwa ini adalah penghargaan dari dia kepada karyawan yang bersangkutan. Setelah itu dia lupa. Dia tidak turut mengembangkan yang bersangkutan. Dia menyerahkan kompetensi manajemen tersebut kepada manajer yang bersangkutan. Langkah pertamanya oke, mengapresiasi bisa saja, sah-sah saja. Betul. Tapi setelah itu harus ada follow up-nya. Iya. Sepertinya begini. Saya angkat kamu jadi manajer. Setelah itu terserah Anda. Ya. Nah, ini keliru. Ini keliru. Seharusnya seorang pengusaha juga harus punya kontribusi terhadap si manajer tersebut. Bahwa ketika dia diangkat, pastikan pengembangannya jalan. Oke. Ya. Nah, celakanya ini banyak orang yang ketika diangkat ya sudah dia hanya mengandalkan talent saja. Ya. Saya kembali kepada pengalaman pribadi. Ya. Ya. Ketika dulu saya awal sekali saya menjadi manajer, middle manager itu sebagai production manager. Ketika saya mendapat kesempatan,
dipromosikan menjadi factory manager, tentu saja ada ilmu-ilmu baru yang saya tidak kuasai. Ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mengembangkan diri saya sehingga saya punya kompetensi sebagai seorang factory manager. Oke. Nah, kemudian ketika saya menjadi factory manager di perusahaan Jepang, dalam satu kejadian, sales director yang orang Jepang itu ditarik pulang ke Jepang. Ya. Kemudian presiden direktur yang Indonesia panggil saya dan Armala, mulai hari ini kamu pegang juga sales. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya terus jujur waktu itu tidak punya experience Di bidang sales. Oke. Nah, karena itu saya bilang, oke, bos, saya terima pendelegasian ini. Namun saya tidak paham tentang dunia salesmanship. Saya tidak mengerti dunia marketing. Jadi izinkan saya untuk belajar dulu tentang ini. Nah, bos saya support. Oke. Nah, banyak perusahaan-perusahaan, banyak pengusaha-pengusaha yang kadang-kadang manajernya sudah inisiatif tapi tidak disupport. Ya. Lebih celaka lagi, manajernya tidak inisiatif, tidak disupport pula. Gitu. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi jangan menyerahkan kompetensi manajemen kepada manajer yang bersangkutan, tapi si pengusaha tersebut harus memonitor kompetensinya meningkat nggak nih. Karena dia yang mempromosikan, dia harus bertanggung jawab bahwa kompetensinya ikut naik. Gitu. Tidak harus si pengusaha itu yang membina langsung agar kompetensinya naik. Betul. Bisa juga si pengusaha itu misalkan seperti yang dilakukan oleh atasan Pak Armala dulu dengan melempar Pak Armala ke berbagai training. Betul, betul. Seperti itu. Ya, jadi bisa dengan mengirimkan dia keluar atau kita bisa panggil orang-orang yang memang kita anggap fak di sana di bidang tersebut, gitu. Itu bisa. Gitu. Bisa. Ya. Jika demikian Pak Armala, berarti acara ini menjadi World Class Manager ini tepat dong untuk para pemirsa yang juga adalah pengusaha. Oh iya, tentu saja. Ya. Di episode sebelumnya saya bercerita bahwa pengusaha juga manajer, karena mayoritas masih terlibat di dalam pengelolaan, gitu ya. Jadi harus ikut juga acara ini, ikuti gitu ya, setiap episode by episode. Gitu. Ya. Dan ada Pak Armala, ada seperti riset seperti itu yang menyatakan banyak sekali perusahaan yang usianya belum 5 tahun tapi sudah gulung tikar. Itu dikarenakan apa tuh Pak? Betul. Biasanya begini, ya hasil riset menyebutkan 50% perusahaan itu gulung tikar sebelum ulang tahun pertamanya. Bahkan bukan 5 tahun ya? Bukan 5 tahun. Sebelum ulang tahun pertamanya? Sebelum ulang tahun pertama. Itu lebih dari 50%. Penyebabnya bukan karena mereka tidak mengerti bisnisnya. Bukan karena mereka kurang bekerja keras. Tapi lebih banyak karena mereka tidak menguasai managerial skill. Mereka bisa membangun bisnis, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengelolanya. Karena itu penting bagi pengusaha untuk terus mengikuti acara ini. Saya note pemirsa, penting untuk kita mengetahui bisnis, tapi lebih penting lagi untuk mengetahui bagaimana caranya. Betul. Ya, dan pas banget kalau mereka misalkan teman-teman, Anda semuanya pemirsa, menyaksikan acara ini sampai tuntas dari satu episode ke episode. Karena jangan sampai mau kita terdiri atau termasuk menjadi 50% perusahaan yang gulung tikar di tahun pertamanya. Pak Armala, risetnya sudah menunjukkan ternyata bukan 5 tahun, tapi di tahun pertama banyak yang gulung tikar. Betul. Kalau menurut pengalaman Pak Armala sendiri nih, dulu di bidang profesional sedemikian sukses, lantas kemudian membuka bisnis sendiri. Gimana pengalamannya Pak di tahun-tahun awal? Oke. Jadi dari riset itu memang saya sendiri mengalami, Kang. Akhir tahun 90-an, saya mengundurkan diri dari dunia profesional. Coba bangun bisnis. Di tahun-tahun pertama itu ternyata perjuangannya luar biasa. Dan itu yang tidak saya dapatkan ketika saya jadi profesional. Oke. Dan saya berpikir, saya manajer profesional,
beberapa perusahaan berhasil saya tangani. Tapi ketika membangun bisnis sendiri, betapa pontang-pantingnya saya. Saya merasa ini saya punya pengalaman manajerial. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana dengan teman-teman saya yang tidak punya pengalaman manajerial skill? Dari situ saya menyimpulkan, wajar mengapa mereka gulung tikar sebelum ulang tahun pertamanya. Gitu. Jadi managerial skill ini jangan dianggap remeh. Ya, kita bikin usaha itu gampang, siapapun mudah. Dari mau yang kecil mau yang besar. Yang tidak mudah mengelola. Bicara mengelola, bicara tentang managerial skill. Luar biasa. Pemirsa, bukan hanya transfer knowledge rasanya yang saya dapatkan dari sesi pembicaraan kali ini, tetapi juga banyak value, banyak semangat, dan paling penting adalah kesadaran. Ternyata untuk menjadi seorang pebisnis, pengusaha membutuhkan managerial skill yang mumpuni. Kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya, tepat setelah yang satu ini. Berjumpa lagi dengan saya Hari Firmansyah dan Bapak Armala masih dibincang The World Class Manager. Ketika kita mengetahui ternyata bukan melulu salah seorang manajer ketika dia rangkap jabatan di dalam manajerialnya atau dia malah downgrade, tetapi juga ada sumbangsih atau peran dari pengusahanya sehingga hal tersebut terjadi. Pak Armala, jadi seharusnya pengusaha itu mulainya dari mana? Dari kecil dulu, belajar dulu semuanya, lakukan semuanya, ataukah punya modal, lantas merekrut manajer-manajer keren seperti Pak Armala dulu? Yang mana? Oke. Lagi, saya bicara data. Ya. Dari saya nanti mungkin harus saya hitung berapa ratus perusahaan yang pernah saya kunjungi. Wow. Iya. Dari ratusan perusahaan yang saya kunjungi di lebih dari 20 negara. 90% mereka membangun bisnis dari kecil. 90% mereka membangun bisnis dari kecil. Alhamdulillah, kita berada di dalam jalur yang tepat. Iya. Jadi hanya 10% saja yang membangun langsung besar. Langsung besar, langsung merekrut manajer-manajer profesional, itu populasinya hanya 10%. Ya. Sekali lagi data ini saya ambil dari, ya saya bisa sebut dari total klien yang kita miliki. Nah, tipikal pebisnis kita pun sama. Ya, dan ada mungkin pemirsa juga familiar dengan istilah ini. Start small, grow fast. Start small, grow fast. Nah, pada saat kita mulai membangun usaha, hampir sebagian besar di antara pemirsa juga mungkin mulainya dari kecil. Dan ada kalanya juga semua dikerjakan sendiri. Ya. Jualan sendiri, pembelian sendiri, yang memproduksi barang sendiri juga dia produksi sendiri. Semua dilakukan serba sendiri. Ya. Dalam situasi seperti ini bisa dimaklum. Ya, memang yang umum adalah seperti itu. Seperti itu dulu. Ya. Namun tipikal ini tidak boleh dibawa terus berlanjut. Ya. Nah, ketika perusahaan sudah mulai naik, ya, ketika sudah mulai grow, saat perusahaan mulai berkembang, biasanya pengusaha baru merasakan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Ya. Dia juga akan mengalami tantangan semakin berat. Ya. Nah, pada saat seperti itu biasanya dia perlu orang-orang. Oh ya, ternyata saya perlu orang yang handal. Oh ya, ternyata saya perlu manajer. Ya. Gitu. Nah, ini dirasakan pada saat tumbuh. Pada saat kecil itu masih belum merasa. Gitu. Jadi startnya sudah betul, mulai dari kecil dulu. Namun ketika mau berkembang, ini yang mulai dirasakan masalah-masalah tersebut. Oke, dan banyak nih pengusaha dan di antara pemirsa juga yang ketika perusahaannya mulai berkembang besar, lantas ada seorang staff yang tadinya expert banget dan mereka pengusaha berpikir,
husnudon, ini orang kayaknya bisa nih jadi manajer. Ya. Namun setelah direkrut, setelah naik jadi manajer, ternyata dia performansinya nggak bisa seperti yang diharapkan. Oke. Itu gimana tuh Pak Baik, Armala? begini. Ketika bisnis kita masih kecil, betapa susahnya kita mencari orang yang mau bekerja dengan kita. Ya. Itu yang dialami oleh teman-teman pengusaha pemula. Ya. Ya, pengusaha startup. Mau ngerekrut orang itu susahnya minta ampun. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan manajer yang bagus? Bagaimana kita bisa mendapatkan bahan baku yang bagus? Akhirnya, ya udah, siapa saja yang mau, itulah yang direkrut. Iya. Gitu. Nah, ini problem terbesar kita bicara tentang SDM perusahaan. Betul. Jadi sebelum bicara tentang yang tadi Kang Hari tanyakan. Iya. Nah, jadi kita bicara bahan baku dulu. Bahan baku dulu. Ibaratnya saringan. Saringan yang kita punya ini mungkin filter yang paling kasar. Iya. Saringan yang paling harus udah diambil oleh perusahaan-perusahaan yang bagus. Besar. Karena lulusan perguruan tinggi pun sekarang pilih-pilih. Iya. Pengennya perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Jadi Yang mereka bahkan yang nggak lulus pun milih-milih juga. betul, pilih-pilih juga. Karena sekarang informasi sudah bisa di gadget dan lain-lain, Betul. sehingga merekrut itu sepertinya seni tersendiri. Nah, karena karyawan yang kita rekrut adalah yang seadanya. Ya. Jadi boro-boro kita berpikir bahwa orang ini bisa menjadi manajer atau enggak 5 atau 10 tahun yang akan datang. Beda dengan perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan besar itu ketika disaring dia sudah melihat prospeknya ke depan. Wow. Karyawan ini potensial nggak untuk dikembangkan menjadi next leader. Jadi dari awal itu sudah diprediksi. Makanya ada psychological assessment. Yes. Itu untuk melihat kemampuan leadership dia. Ada potensi nggak? Ke depannya. Nah ini yang tidak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kecil. Ya. Ini yang tidak dilakukan oleh teman-teman yang startup. Ya. Gitu. Jadi bahan bakunya dulu gitu. Untuk sekarang bahan bakunya sulit. Mhm. Mencari SDM yang mau bekerja sama dengan perusahaan kecil, kayaknya mereka juga milih-milihnya luar biasa. Betul. Apa yang bisa dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha di awal mereka usahanya? Ini saya tidak punya jawaban yang manjur untuk pertanyaan yang satu ini. Namun masalah ini bukan hanya dialami oleh pengusaha-pengusaha kecil. Pengusaha besar pun sama keluhannya. Ya. Ada klien kami, perusahaan yang sangat besar sekali. Ya. Dia punya kantor cabang di 50 kota di seluruh Indonesia. Omsetnya sudah triliunan, pun masih kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang handal. Gitu ya. Jadi ini bukan ya teman-teman pemirsa nggak sendirian. Ya. Perusahaan besar pun banyak yang mengalami kesulitan. Dan itu adalah tantangan buat kita pengusaha. Betul, betul. Nah, jika sudah terlepas dari itu, kita melihat ada orang-orang yang bagus menjadi Betul. staff, tetapi ketika kita angkat mereka jadi manajer, Iya. kemudian performanya tidak seperti yang kita harapkan, apa yang bisa Iya. dilakukan Pak Arman? Oke. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi pada saat kita bertumbuh pesat, di situ baru kita merasa membutuhkan orang-orang yang berkualitas. Ya. Nah, sekali lagi, banyak pengusaha yang kadang-kadang tidak punya budget untuk training. Oh ya. Banyak perusahaan yang tidak pernah atau tidak mempunyai career development plan buat karyawannya. Nah, ini kesalahan berikutnya pada pengusaha. Oke. Gitu. Idealnya para pengusaha itu punya budget. Ya. Punya budget untuk training, untuk people development, karena kepentingannya untuk perusahaan itu sendiri. Ya. Gitu. Nah itu, jadi yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha. Kita sudah punya sumber daya, ini kita udah punya terlanjur karyawan. Ya. Ini orang yang mau kita promosikan, Betul. ya apa boleh buat. Mereka yang harus kita kembangkan. Ya. Bisa dengan pelatihan, bisa dengan coaching, bisa dengan mentoring. Ya. Dan sudah selayaknya sebagai seorang pengusaha punya keinginan untuk mengembangkan stafnya tadi. Betul. Ya, Pak Armala ya. Betul. Sehingga potensi yang dimiliki oleh stafnya tadi bisa teraktualisasikan dengan baik melalui pelatihan-pelatihan yang tentu saja budgetnya sudah disediakan oleh
para pengusaha itu. Ya. Sangat menarik sekali Pak Armala dan pemirsa Niaga TV yang berbahagia. Nanti kita akan kemudian membahas apa saja how to-nya yang lebih menarik. Bukan saja how to-nya, juga apa yang harus dikuasai supaya staf-staf yang kita angkat bisa menjadi manajer-manajer yang handal, yang world class manager. Segera setelah iklan pariwara berikut ini. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, ketika kita sudah merekrut staf kita, lantas kita bina mereka dan menjadi staf terbaik, namun kemudian bisnis kita semakin grow, seperti Pak Armala tadi bilang, semakin tumbuh, dan kita membutuhkan manajer-manajer, yang mana manajer itu kita angkat dari staf-staf yang tadinya ahli, namun kemudian banyak permasalahan yang muncul. Ada manajer yang perform dengan baik, ada manajer yang kurang perform dengan baik. Padahal ketika menjadi staf, luar biasa. Pak Armala, adakah key success komponen ketika kita ingin membuat manajer-manajer tersebut menjadi manajer yang world class manager? Baik, ada 3 key success factor kalau kita ingin menjadi the world class manager. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah attitude. Ya, mari saya jelaskan satu persatu. Pengetahuan adalah pemahaman atas sesuatu yang bersifat teori. Dari beberapa episode kita belajar tentang managerial skill, kita tahu itu namanya pengetahuan. Kita belajar teknik berenang, oh begini caranya berenang, itu kita baru sekedar tahu. Ya. Kemudian ada yang kedua, keterampilan atau skill. Kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan, metode atau teknik spesifik tertentu yang sudah kita kuasai. Makanya jangan berhenti setelah kita tahu. Kita harus tingkatkan menjadi terampil. Kalau kita belajar setir mobil, hari ini kita belajar, apakah kemudian kita akan menjadi terampil mengemudi? Enggak kan? Kita harus berlatih. Ya. Gitu ya. Jadi pengetahuan, kemudian tingkatkan menjadi keterampilan dengan mempraktekannya. Dan cara terbaik untuk meningkatkan pengetahuan adalah dengan belajar. Ya. Bisa dengan membaca, bisa dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, atau apapun namanya. Sedangkan cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan adalah berlatih. Berlatih, dan berlatih. Kuncinya hanya itu saja. Ya. Kalau Anda ingin pintar bermain golf, main golflah sesering mungkin. Maka Anda akan piawai. Ya. Kalau Anda ingin menjadi the world class manager, maka berlatihlah menjadi the world class manager. Ya. Hanya dengan cara itulah Anda akan meningkat. Yes. Dan yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan adalah attitude. Attitude adalah cara seseorang menempatkan atau membawa diri dan bertindak. Ini attitude. Hasil riset menunjukkan kesuksesan kita 85% ditentukan atau kontribusinya berasal dari attitude kita. Bukan dari keterampilan kita, bukan dari pengetahuan kita, tapi dari attitude kita. Ya. Gitu ya. Bicara tentang pengalaman. Dulu ketika saya menjadi manajer, ketika saya menjadi factory manager, saya menemukan kenyataan, meskipun saya insinyur mesin, tapi ketika dalam praktek saya ngeblank, nggak ngerti ini apa. Nah, seandainya attitude saya itu buruk, pasti saya mudah sekali menyerah. Karena saya tidak tahu banyak hal di bidang yang waktu itu saya masuk. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ketika saya tidak tahu, misalnya saya ingin membuat mesin yang kita miliki, proses produksinya berjalan dengan baik, apa yang perlu saya lakukan? Ya. Nah, contoh begini Kang, ya, saya nggak punya pengetahuan, saya tidak punya keterampilan, tapi saya mengandalkan attitude. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah
Waktu saya ke sana, saya panggil semua supervisor terbaik. Saya tanya ke HRD manager, siapa supervisor terbaik di bidang ini? Siapa supervisor terbaik di bidang ini? Dan ketika saya panggil, saya minta diajarkan sama mereka. Nggak gengsi. Nggak gengsi. Dan itu bagian dari attitude. Itu bagian dari attitude. Oke. Itu bagian dari attitude. You jagoan mesin ini, terangkan sama saya bagaimana mesin ini bekerja. Dari A sampai Z. Anda supervisor, Anda jago di sini. Terangkan kepada saya bagaimana mesin ini bekerja. Dan bagaimana caranya supaya ini bisa seperti ini. Nggak takut digoblok-goblokin nanti setelahnya ya, Pak Arman. Sekali lagi ini bicara attitude. Wow. Ini bicara attitude. Ya. Ketika saya mendevelop pabrik, ada konsep 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Atau bahasa Indonesianya 5R. Ya. Saya yang sudah terbiasa disiplin, 5S itu jadi melekat di dalam diri saya. Betul. Ketika saya bekerja di pabrik, melihat pabrik berantakan, nyapu di pabrik itu bagi saya biasa. Meskipun di rumah saya nggak pernah nyapu. Dan orang lain menganggap, Pak, Bapak nggak malu nyapu. Saya bilang, ini bicara tentang attitude. Wow. Gitu ya. Jadi sebagai manajer kita harus punya attitude ini. Luar biasa. Bahkan ada satu pengalaman saya ketika saya ingin membenahi pabrik yang saya tidak punya pengetahuan, saya tidak punya keterampilan, yang saya lakukan sederhana. Saya belajar dari salesman. Ingin membenahi pabrik tapi belajar dari salesman. Betul. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Jadi begini. Saya heran, kenapa pabrik saya selalu bocor mesinnya? Saya heran, kenapa output di mesin saya tidak bisa pernah mencapai maksimal, tidak pernah bisa mencapai target. Saya cari literatur kemudian membandingkan. Kenapa dia bisa begini, saya begini. Kenapa ini bisa begini, saya begini. Saya pelajari manual book. Oh, kata manual book, air pendingin harus di bawah 30 derajat. Kenapa Bu saya 85 derajat? Saya nggak ngerti harus ngapain. Yang saya lakukan adalah saya panggil salesman dari perusahaan-perusahaan yang hebat. Saya panggil perusahaan cooling tower. Siapa produsen cooling tower terbaik di dunia? Saya panggil salesnya. Yes. Siapa perusahaan pompa terbaik dunia? Saya panggil salesnya. Yeah. Siapa perusahaan boiler terbaik dunia? Saya panggil salesnya. Saya bilang sama sales itu, saya ingin membenahi pabrik ini dengan sempurna. Saya ingin membangun seperti ini, ingin membangun seperti ini. Coba Anda presentasikan kepada saya, apakah produk Anda bisa mensupport? Enggak. Dari situ si sales menjelaskan. Kalau Bapak ingin temperatur air sekian, maka ini yang harus dilakukan, Pak. Kalau menggunakan ini tidak akan begini. Nah, produk kita akan seperti ini, Pak. Saya seolah-olah banyak bertanya, padahal dalam hati manggut. Oh, begini toh maksudnya, gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan belajar kepada sales. Amazing. Sekali lagi ini bicara attitude. Yeah. Jadi kita boleh tidak punya pengetahuan, boleh tidak punya keterampilan, sepanjang kita masih ada attitude. Attitude ini yang akan mengawal kita menjadi the world class manager. Luar biasa, menarik banget. Dan saya pikir bukan cuma saya lagi yang lagi-lagi mendapatkan insight. Kita boleh tidak punya knowledge, kita boleh nggak punya skill, tapi selama kita punya attitude yang baik, maka attitude itu akan menjaga diri kita. Pak Harmala, sebelum yang ini berakhir, berarti di luar itu semuanya, the most important seperti yang tadi disampaikan oleh riset, 85%-nya adalah attitude. Betul, dan saya membuktikannya sendiri. Ketika kita akan menginstal kepada orang-orang yang belum tahu bagaimana beretitude secara baik, skill, knowledge bisa diinstal. Tetapi attitude, attitude bisa kita tanamkan value. Begini, Kang. Ini pekerjaannya behavior change specialist. Ini kompetensinya saya, urusan merubah perilaku, urusan merubah attitude orang, ini spesialisasinya saya. Yeah. Begini, kalau kita punya es batu berbentuk balok, ingin kita rubah menjadi es batu yang berbentuk seperti gelas misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memahatnya, tetapi ada satu teori Taufris model. Dia bilang, kalau Anda mau merubah es batu dari satu bentuk ke bentuk yang lain, cara yang paling baik, cara yang paling efektif adalah Anda lelehkan,
Ya. Kemudian Anda siapkan cetakan yang Anda inginkan, masukkan ke dalam cetakan ini dan Anda bekukan lagi. Betul. Jadi ketika Anda mau merubah perilaku orang, jangan bilang, Anda nggak boleh lakukan ini, tapi lakukan ini. Anda jangan berbuat itu, tapi perbuat ini, omong kosong, nggak akan mempan. Itu kebanyakan yang dilakukan oleh kami, Betul. pengusaha-pengusaha. Itu yang, karena itulah para manajer harus punya kemampuan ini. Ya. Harusnya value-nya dulu ditanamkan. Lelehkan dulu mindset-nya. Wow. Kalau sudah leleh, value-nya tanamkan, tinggal dorong aja. Nah itu yang kami lakukan selama ini. Itu yang kami lakukan dengan alumni kita sudah 10.000 lebih manajer bukan hanya di Indonesia, tapi di wilayah jajahan kita di Asia Pasifik. Amazing. Makasih Pak Harmala. Pemirsa, setelah kita tahu orang tidak punya pengetahuan bisa dikasih pengetahuan, orang kurang punya skill bisa dikasih latihan. Pak Harmala hari ini membuka kita, orang yang tidak punya attitude harus dibagaimanakan. Kita masih penasaran pastinya Pak Harmala, dan saya yakinkan juga Anda masih pengen tahu apa sih kelanjutannya dari bagaimana kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di The World Class Manager setelah iklan pariwara berikut ini. Pemirsa Niaga TV, ternyata key success component menjadi seorang manajer yang world class sudah kita ketahui dari lama. Knowledge, skill, dan attitude. Pak Harmala, Ya. bagaimana dengan orang-orang yang memiliki knowledge-nya oke, skill-nya juga mereka terlatih, Oke. namun kemudian nggak dekat sama bawahannya. Padahal dia sudah menjadi seorang manajer, Ya. nggak dekat dengan supervisornya, nggak dekat dengan apa tadi itu orang-orang yang bekerja langsung di frontlining-nya. Itu gimana tuh Pak? Oke, Kang Hari, lebih dari separuh karyawan berhenti itu alasannya karena tidak suka dengan atasannya. Wow. Bukan karena atasannya nggak pinter, Aha. bukan karena atasannya nggak terampil, Ya. tapi karena attitude atasan itu buruk. Attitude sederhananya dalam bahasa Indonesia adalah sikap. Sikap. Sikap atasannya buruk. Betul. Sekali lagi saya pertegas, attitude atau sikap itu adalah cara kita menempatkan diri dan berperilaku. Itulah sikap kita, itulah attitude kita. Iya. Jadi bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita bertindak, itu adalah attitude kita. Ya. Kayak gitu. Seseorang yang memiliki knowledge yang hebat, Iya. skill yang luar biasa, tetapi attitude-nya tidak bisa diterima oleh bawahannya, Iya. tidak disukai oleh atasannya, cannot guarantee nggak bisa jadi world class manager. Kira-kira seperti itu. Gambarannya begini, gambarannya ya. Gambaran saya senang sekali mengambil perumpamaan ini. Coba mari kita periksa teman-teman sekolah kita. Yang rankingnya hebat 1 sampai 5. Itu kan mereka pinter-pinter, pengetahuannya oke punya. Keterampilannya bagus. Ya. Tapi attitude-nya ini kan yang belum teruji. Ya. Sekarang mereka berada di mana? Bandingkan dengan kita. Ya. Ya, dari situ kita bisa melihat bahwa hasil riset ini benar. Jadi yang menentukan kesuksesan kita itu 85% attitude. Ya. Ya. Kalau pemirsa, saya tidak tahu nih, Niaga TV ada berapa juta pemirsa. Kalau ada 10 juta pemirsa yang melihat acara ini, apakah setelah melihat acara ini semuanya akan berhasil? Belum tentu. Belum tentu. Tergantung apa? Pengetahuannya sama, diajarin yang sama, gurunya yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Ya. Tergantung attitude mereka. Ya. Ya, jadi orang bilang attitude is everything, benar adanya. Ya. Stephen Covey pernah bilang Pak Harmala, apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung kepada respon yang kita berikan. Dan respon itu adalah penampakan dari sikap seseorang. Ya, Banyak manajer yang ketika dia menjalankan fungsi manajerialnya, mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapannya. Staff yang udah dikasih tahu berkali-kali tapi masih gitu-gitu juga. Komunikasi yang nggak berjalan dengan baik dengan atasan. Lantas
berbagai hal lagi yang tidak sesuai dengan keinginannya atau nilai-nilai ideal yang ada di dalam dirinya. Apa yang bisa dilakukan oleh manajer-manajer tersebut sehingga standar responnya, standar attitude-nya tetap tinggi? Oke. Bicara tentang attitude, itu bicara tentang emotional maturity. Kematangan emosi kita. Wow. Seberapa matang kita mengontrol emosi kita, itulah attitude kita. Lagi di dalam ini. Ulangi lagi, Pak. Seberapa dalam? Seberapa dalam kemampuan kita mengontrol emosi kita, menunjukkan kematangan emosi. Itulah attitude. Wow. Nah, karena itu cara kita berespon menjadi berbeda. Ya. Ya, Stephen Covey bilang, kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita 100%. Ya. Tetapi ingat, 10% itu bisa kita kontrol. Contohnya begini. Kita nunggu di bandara, tiba-tiba sudah check-in nih, tiba-tiba diberitahu, para penumpang mohon maaf, penerbangan Anda mengalami keterlambatan selama 2 jam. Bagaimana cara kita bereaksi? Bermacam-macam ya. Emotional maturity kita Bermain di bermain. situ. Itulah attitude. Ada orang yang datang sama yang memberikan pengumuman tadi dibentak-bentak, kamu nggak tahu saya ini mau meeting jam sekian harus nyampe di sana. Memang dia yang bisa mengendalikan. Dia tidak bisa Tentu mengendalikan. Kita juga tidak bisa mengendalikan. Ya. Kita tadi berangkat mau ke studio Niaga TV Ya. di jalan macet. Wah, ini 15 menit lagi harus nyampe di studio ini. Macet, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Kita tidak bisa mengendalikan macet, tapi kita bisa mengendalikan emosi kita. Ya, makanya Stephen Covey bilang, kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita, tapi 90% dari kehidupan kita bisa dikendalikan oleh 10% itu. Contohnya begini. Ini saya ngambil contoh dari Stephen Covey. Stephen Covey memberi contoh ini. Pagi hari kita mau berangkat kerja, sarapan. Ada anak kita, ada istri kita, sarapan bareng-bareng. Kita sudah pakai jas begini, sudah siap bekerja. Tiba-tiba anak kita menyenggol kopi yang ada dekat kita dan tumpah. Sehingga kopi itu menimpa dan baju kita basah semua. Bagaimana reaksi Anda, pemirsa? Kang Hari bagaimana reaksinya kalau melihat anak seperti itu? Istighfar dulu banyak-banyak. Istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Mungkin di antara pemirsa ada yang marah. Ya. Membentak anaknya. Kamu hati-hati dong. Lihat baju ayah kotor begini gara-gara kamu menyenggol kopi. Ya. Kalau kita bereaksi seperti itu bagaimana dengan anak kita? Nangis. Nangis kan? Kalau dia nangis, jemputan sekolahnya datang, dia mau berangkat nggak? Nggak mau. Nggak mau berangkat. Nah, karena itu, cara bereaksi ini menjadi penting. Ya. Coba kalau anak kita menyenggol kopi dan kita bilang, nggak apa-apa nak, cuman begini doang. Ini tinggal ganti baju aja ayah. Anak kita akan nyaman. Anak kita tidak akan nangis. Betul. Ada mobil jemputan datang, tinggal berangkat. Nah, ini bicara tentang emotional maturity kita. Ya. Contoh di jalan. Kalau misalnya Kang Hari lagi nyetir mobil. Ya. Begitu mau masuk tikungan tajam, tiba-tiba ada mobil dari arah yang berlawanan dan dia mengambil jalan kita. Dia ada di sebelah kanan. Pada saat berpapasan kita ngerem dengan mendadak, dia buka kaca dan dia bilang anjing. Waduh. Bagaimana reaksi kita? Nafsu, Bang. Nafsu, Pak. Belum matang berarti saya ya. Belum matang ya. Nafsu kita biasanya emosi, dibilang anjing. Iya. Tapi begitu kita belok, oh rupanya ada anjing di tengah jalan. Oh my God. Nah, kadang-kadang kita bereaksi. Iya. Terlalu cepat bereaksinya. Betul. Kita tidak berpikir, oh orang itu mau memberitahu kepada kita itu ada anjing. Cuman karena lagi ngebut, dia cuman ngomong misalnya anjing. Yang kita tangkap anjing. Ke kita. Ke kita. Padahal maksudnya memberitahu, maaf di sana ada anjing. Cuman karena lagi nyetir, dia nggak bisa ngomong sepanjang itu.
Nah, itulah emotional maturity kita di situ. Dan itu sering sekali terjadi sama kita, Pak. Betul, betul. Dan jangan-jangan permasalahan yang tadi diungkapkan itu ketika ada seorang staf yang ahli, kemudian perusahaan kita makin grow dan kita angkat mereka jadi manajer, jangan-jangan yang belum ada bukan keahliannya untuk jadi manajer, tapi maturity di dalam sisi emosionalnya yang belum ada. Bisa jadi seperti itu. Sehingga mereka nggak siap dengan berbagai permasalahan yang ada di level yang baru yang dia miliki. Betul. Pak Armala, terima kasih untuk episode yang sangat luar biasa ini. Sama-sama. Ini episode yang hebat. Di awal tadi kita berbicara tentang bagaimana sih kalau kita misalkan ingin merekrut orang-orang yang hebat. Membina dari staff kita menjadi manajer kita. Harus punya key success factor yang 3 tadi. Betul. Dan ternyata attitude jadi yang paling penting. Ya. Sebelum kita akhiri, ada lagi yang ingin Pak Armala sampaikan 1 menit aja. Saya hanya ingin mengulang saja kepada pemirsa. Ya, kalau kita ingin menjadi the world class manager, kalau kita pebisnis ingin perusahaan kita menjadi the world class company, dan kalau kita ingin perusahaan kita menjadi the world class company, tentunya kita harus punya the world class manager. Karena Lionel Messi, Ronaldo pasti ada di klub-klub kelas dunia. Tidak mungkin ada di Persipura, Persib, atau Persija. Nah, sebagai petinggi perusahaan, kita harus melihat betapa pentingnya people development ini. Kontribusi kita sangat dibutuhkan di sana. Kalau kita ingin manajer-manajer kita menjadi the world class manager, mereka butuh support dari kita. Dan selayaknya kita memberi support kepada mereka. Sehingga kita akan win-win. Kalau mereka menjadi the world class company, kalau mereka menjadi the world class manager, maka perusahaan kita juga menjadi perusahaan yang hebat. Ketika Messi, Ronaldo kinerjanya sangat baik, siapa yang diuntungkan? Kita. Barcelona. Ya. Klubnya yang diuntungkan. Kalau kita. Ya. Sama, kita harus berpikir begitu. Jadi jangan segan-segan untuk berinvestasi pengembangan orang ini. Ini penting bagi kita semua. Luar biasa. Pemirsa Niaga, terus support tim Anda untuk menjadi world class manager. Bagi Anda yang ingin memiliki buku-buku yang sudah dibuat oleh Bapak Armala, Anda bisa menghubungi redaksi Niaga TV di nomor telepon 0813 2969 5359. Pak Armala, terima kasih untuk hari yang sangat indah ini. Sama-sama, Kang Hari. Sampai berjumpa lagi di episode-episode yang terus membakar dan menyemangati Indonesia untuk jadi jauh lebih baik. Anda, para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di episode berikutnya dalam acara The World Class Manager. Saya Hari Firmansyah. Saya Armala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.